Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Seperti saya di sini yang hadir kembali menjumpai Anda, saya Permatasari Harahap, tentunya hadir di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, banyak sekali yang bilang kalau stroke itu hanya menyerang di usia tua. Oh, tentu tidak. Faktanya bahwa stroke bisa menyerang siapa saja, termasuk Anda yang masih usia muda. Contohnya adalah Imam Wahyudin. Dirinya terkena stroke saat usianya masih 30 tahunan. Menurut pengakuan beliau, serangan stroke ini akibat gula darah dan tensi yang tinggi. Di studio juga sudah hadir di sini Mas Boy Abidin. Hai Mas Boy. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selain Mas Boy ada Mbak Preti yang selalu cantik. Halo, sehat selalu. Pemirsa juga sehat selalu ya. Dan sekarang kita akan menyapa narasumber kita hari ini, Mas Imam Wahyudin. Halo Mas Imam. Halo, Mbak. Apa kabar? Baik. Usianya berapa Mas? 36 tahun. 36 tahun dan sudah terserang stroke. Kronologinya gimana? Kok bisa? Badan itu terasa nggak enak badan. Terasa itulah berat. Saya pikir ya masuk angin awalnya. Kemudian saya pergi ke klinik, ternyata tensi saya tinggi dan gula darah saya juga tinggi. Berapa? Kalau gula darah 350, darahnya 200. Di usia berapa Mas tahu itu tinggi? Usia 33. Lalu gimana perjalanannya sehingga terserang stroke saat ini? Awal kena COVID di tahun 2021. Iya. Bangun tidur, tiba-tiba tangan saya sudah lemah, tidak kuat. Kaki kanan saya ikut terkena juga lemah. Seminggu kemudian baru saya memberanikan diri untuk CT scan di rumah sakit. Nah, hasilnya dari dokter bahwa saya kena sumbatan, kena stroke sumbatan otak kiri, kena bagian sebelah kanan. Ya, jadi kalau kita sebut dengan istilah diagnosa ya, ini kan diagnosa penyakit disebut dengan stroke. Ini adalah suatu kedaruratan medis. Artinya kondisi yang tiba-tiba terjadi, kondisi yang memang terjadi dan sudah mengalami terjadi kerusakan. Nah, kalau kita lihat bagaimana kerusakan yang terjadi. Jadi stroke ini sebenarnya ada pemicunya atau ada awalnya ceritanya. Ya, mulai dengan adanya peningkatan tekanan darah seperti yang dialami oleh Mas Imam. Kemudian ada juga peningkatan kadar gula darah. Ya, dan ini biasanya juga akan diikuti dengan peningkatan kadar kolesterol. Semua itu akan mengalir pada aliran darah kita, ya, dan ini akan terus memberikan suplai makanan pada otak kita. Kalau terjadi sumbatan, terjadi pengentalan darah oleh karena kadar kolesterol yang tinggi tadi, oleh karena kadar gula darah yang tinggi, oleh karena kadar tekanan darah yang tinggi, akan terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darahnya. Ya, dia kemudian terjadi penyempitan di sana, kemudian aliran darah menjadi tidak lancar, kemudian bisa terjadi gumpalan, bisa terjadi penyumbatan di sana. Maka otak yang harusnya diberikan suplai makanan, energi di situ, dia tidak berfungsi dengan baik. Terjadilah kerusakan di sana dan ini akan berdampak pada anggota tubuh yang harus bergerak, beraktivitas. Ya, jadi karena kerusakan otak yang kiri, ya, pada Mas Imam terjadi gangguan pada anggota gerak yang kanan, di tangan dan di kaki kanannya. Dan ini prosesnya memang terjadi kronis dan kemudian stroke itu adalah suatu kondisi yang tiba-tiba. Ya, jadi memang harus dikontrol nih kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita agar jangan kemudian berujung dengan komplikasi terjadinya stroke. Otak itu sebagai pusat untuk mengatur segala hal. Ketika kita ingin berjalan, berdiri, duduk, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, otak itu selalu memberikan sinyal elektrik ke otot untuk diberikan perintah, baru akhirnya ototnya bisa bergerak. Terjadi kerusakan jaringan otak menyebabkan terhambatnya atau putusnya sinyal elektrik dari otak ke otot, mengakibatkan perintahnya tidak tersampaikan dengan baik, ototnya akhirnya tidak bisa digerakkan, akhirnya terjadi kelemahan. Satu hal yang kita pelajari dari Mas Imam, ternyata ketika kita masih muda, seringkali kita lupa bahwa bugar itu belum tentu sehat. Kita merasa diri kita masih kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Padahal bugar belum tentu sehat. Dirinya kuat, belum tentu kualitas darah sama pembuluh darahnya bagus. Makanya, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Terapkan pola hidup sehat sedini mungkin. Apa yang kamu tabung, itu yang kamu tuai nantinya di usia tua. Bahkan belum tentu bisa sampai usia tua. Banyak juga yang menuainya di usia muda. Contohnya yang dialami sama Mas Imam ya, harus terserang stroke di usia 33 tahun. Mengingat usia masih muda, pasti banyak sekali dampak yang terasa di kehidupan Mas Imam. Awalnya ya, rasa percaya diri ya berkurang, mental juga kena lah. Kemudian ya ekonomi dan berusaha ya pengen sembuh lagi lah seperti biasa gitu. Oke, untuk kegiatan seperti buang air kecil, buang air besar, aktivitas sehari-hari? Dibantu sama istri.
Tapi Mas Imam tidak tinggal diam. Dia terus mengupayakan kesembuhannya dan salah satunya adalah menggunakan teknologi laser. Benar? Betul. Apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Awal mula sakit, saya tidur pun susah, sulit. Badan itu pada terasa sakit. Ya, alhamdulillah saya menggunakan teknologi laser, tidur pun nyenyak, seperti perasaan aliran darah jadi lancar sepertinya seperti itu. Alasannya apa? Kok sampai memilih menggunakan teknologi laser? Karena ingin sembuh, ingin berpulih secepatnya gitu. Oke, dan ada hasilnya? Alhamdulillah ada. Oke, kemarin kan tensinya tinggi, Iya. di angka 200, ya kan? Diabetes 350. Setelah menggunakan teknologi laser berapa? Setelah menggunakan teknologi laser, tensi saya berangsur turun. Dan ini terasa dan juga terlihat signifikan perubahannya di Mas Imam. Saya mau tahu, kelumpuhan Mas Imam itu di sisi Sebelah kanan. sebelah kanan. Coba sekarang saya lihat tangannya, oh sudah sangat bisa diangkat, udah nggak ada rasa. Apa gimana? Masih ada rasa kebas? Ada masih kaku agak. Masih ada sisa-sisa rasa. Kaki kanannya? Kaki kanan ya alhamdulillah. Wow. Ya. Sekarang Mas Imam membuktikan dengan melakukan fisioterapi, pola hidup sehat, mengkonsumsi obat-obatan dokter ditambah dengan penggunaan teknologi laser, hasilnya luar biasa. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang dialami oleh Mas Imam ini merupakan satu harapan. Jadi untuk pemirsa Anda yang memang punya masalah atau penyakit yang seperti yang dialami oleh Mas Imam, ini jangan putus harapan. Ya, tetap semangat, tetap optimis ya untuk mengupayakan supaya kalau memang sudah terkena stroke ya, kita jangan sampai terjadi stroke yang berikutnya. Iya. Dan ini masih ada harapan untuk kita perbaiki untuk supaya bisa kualitas hidupnya meningkat dan bisa produktif, bisa aktif kembali. Oke. Nah, kita belajar nih dari Mas Imam hari ini, stroke itu bukan akhir dari segalanya ya. Selalu optimis dan bisa beradaptasi juga ya, langsung menggunakan teknologi juga nih yang memang sudah terbukti gitu ya. Tentunya juga dengan menerapkan pola hidup sehat. Ada latihan juga ya Mas ya? Tentunya. Iya, ada fisioterapi juga. Nah, sekarang selain teknologi laser, ada juga nih teknologi NMES yang bisa membantu untuk pemulihan stroke juga. Jadi bagi Anda yang penasaran nih bagaimana cara kerja dari teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan ini, kita akan ulas secara detail sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Pemirsa Go Healthy, yang namanya stroke itu tidak mengenal usia, tidak memandang usia berapa kita bisa terkena stroke. Nah, buktinya adalah narasumber kita hari ini, Mas Imam Wahyudin. Beliau terkena stroke di usia 30 tahunan. Benar ya Mas Imam ya? Jadi penyebab dari serangan stroke yang Mas Imam alami di usia 30-an ini adalah diabetes yang tidak terkendali. Di angka berapa? 350. 350. Tensinya juga tinggi. Ya, Di betul. angka Di angka 200. 200. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, Alhamdulillah berkurang. Tensinya dari 200-an menjadi menjadi 140. jadi 140. Gula darahnya juga Gula darahnya juga terkendali. dari 350 150. Oke, 150. Dan banyak sekali dampak yang dirasakan oleh Mas Imam mengingat usia masih cukup muda dan banyak sekali cita-cita yang juga terhambat jadinya ya Mas ya. Betul sekali. Apa saja yang menurut Mas Imam paling mengganjal saat terserang stroke ini? Produktivitas saya dalam bekerja terganggu awalnya. Dan mencari nafkah pun pastinya lah. Tuh. Dan sekarang pekerjaan terhambat? Terhambat ya, kemudian sekarang mulai bangkit dan mulai membuka usaha sendiri. Bisa ditunjukin lagi dong, kan mengingat posisinya adalah sebelah kanan kelumpuhannya. Sekarang sudah seperti apa perubahannya? Sudah bisa diangkat. Wah, udah bisa diangkat. Kakinya? Kakinya alhamdulillah. Bisa sudah. berdiri nggak Mas? Boleh nggak? Oh, wah, keren banget loh. Hebat sekali. Hebat sekali Mas. Wah. Seneng banget ya dengernya ya. Seneng dong, iya. Senang Karena dengarnya cepat. dan lihatnya ya. Jadi gue kelihatan Pak Mas Imam ini lebih terlihat lebih semangat lagi, lebih optimis lagi untuk menghadapi kehidupan Iya ini. loh, tapi Mas Imam tahu nggak kalau stroke itu bisa berulang? Tahu. Jadi yang ditakutkan adalah terjadinya komplikasi berulang atau Iya. stroke yang berulang. Ini yang harus dijaga betul. Jadi tetap nih ya untuk Mas Imam, saya sarankan tetap menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makannya, kemudian aktivitas fisiknya, kemudian faktor stresnya yang juga akan memicu untuk terjadinya peningkatan kadar gula darah, untuk peningkatan tekanan darahnya. Dan ini juga bisa dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini punya banyak manfaat ya, untuk memperbaiki atau menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Oke. Salah satunya adalah dia dengan mengaktifkan kembali mitokondria. Ya, mitokondria ini adalah bagian dari sel tubuh kita itu sebagai pabrik energi, dapur energi.
dia akan mengoptimalkan atau dia akan menggunakan menggunakan pembakaran kolesterol dan gula darah ini untuk menghasilkan energi. Ya, dengan teknologi laser mitokondria ini lebih optimal lagi sehingga penggunaan kolesterolnya, penggunaan gula darahnya akan lebih banyak lagi dipakai sehingga kadar gula dan kadar kolesterolnya bisa terjaga dengan baik. Sehingga juga akan lebih membuat energinya lebih bertambah. Kemudian teknologi laser ini juga akan membantu untuk mengoptimalkan kualitas daripada pembuluh darahnya ya dengan meningkatkan kadar nitrik oksid. Ya, nitrik oksid itu adalah suatu zat memang ada dalam tubuh kita, tapi dengan bertambahnya usia, dengan beberapa faktor radikal bebas dan segala macam ini akan menurun. Kalau NO menurun, maka akan menyebabkan kualitas pembuluh darah menjadi lebih kaku. Nah, teknologi laser akan meningkatkan kadar nitrik oksid tadi, membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Dengan pembuluh darah elastis dan melebar, tekanan darahnya akan terkendali juga, jadi akan turun. Sehingga aliran darah terutama yang memberikan suplai ke daerah otak dan fungsi-fungsi organ lainnya akan menjadi lebih lancar, sehingga metabolisme tubuh kita akan lebih baik lagi. Dan tentunya ini harus juga disinergikan ya dengan kualitas otot kita, betul ya Mbak Preti ya? Iya, betul. Iya benar, tapi saya juga pengen tahu ya, Mas Imam, dulunya sempat mengalami obesitas nggak? Benar nggak? Betul. Benar. Di angka berapa timbangannya? 100 kilo. Wow. 100 kilo dengan tinggi badan berapa nih Mas? 165. Wow, 165. Jadi nggak heran, Iya, ya kan? betul. Maksudnya ini faktor obesitas ini bisa memicu faktor risiko lainnya seperti diabetes, hipertensi, kolesterol ada nggak? Kolesterol ada. Ada juga. Wah, komplit semua Mbak Preti. Iya, betul-betul. Buat Anda pemirsa di rumah yang sama seperti Mas Imam, sedang berjuang pulih dari stroke, jangan lupa untuk latihan. Aktifin otot-ototnya lagi nih, jangan sampai dia makin melemah. Ada teknologi yang bisa membantu, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Tadi, seperti yang sudah saya jelaskan pada segmen sebelumnya, pada saat orang mengalami serangan stroke, itu kan terjadi penyumbatan atau pecah pembuluh darah otak tuh. Akhirnya mengakibatkan aliran darah ke jaringan otak menjadi terganggu. Terjadi kerusakan jaringan otak. Kerusakan jaringan otak itu menyebabkan terhambatnya atau terputusnya sinyal elektrik dari otak ke otot. Karena perintah dari otak ke otot itu berupa sinyal elektrik. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya otot tidak bisa digerakkan, melemah. Setelah melemah, apa yang terjadi? Kekuatannya menurun. Kekuatannya menurun inilah bisa menyebabkan terjadinya penurunan volume otot. Akhirnya yang terjadi apa? Gula darah bisa naik, lemak darah bisa naik. Loh kok bisa? Karena otot kita itu pembakar utama gula darah dan lemak darah. Lebih dari 80% itu dibakar sama si otot kita. Dengan menggunakan teknologi NMES, tentunya disinergiskan juga nih dengan teknologi laser. Karena kualitas darah sama pembuluh darah juga harus bagus. Kalau pembuluh darah sama darahnya nggak bagus, ya bagaimana proses pemulihannya pasti juga akan menjadi terhambat. Kita bagusin lagi nih dari otot sama sarafnya. Teknologi NMES itu bisa diletakkan pada otot yang mengalami kelemahan. Contohnya kayak Mas Imam itu ada di sisi kanan ya, Betul. Mas ya, bisa diletakkan pada lengan kanan atau bagian tungkai kanan agar harus dilatih terus nih otot-ototnya nih. Sinyal elektrik yang diberikan pada saraf dan otot tersebut akhirnya memicu otot untuk berkontraksi, untuk bekerja lagi agar kuat kembali. Manfaatnya apa? Manfaatnya dua. Pertama, kita mencegah terjadinya penyusutan otot. Yang kedua, karena otot yang tadinya sudah melemah, kini sudah aktif kembali, dia bisa memberikan sinyal juga nih ke sistem saraf pusat atau ke otak bahwa, oh ini loh otot yang dulunya melemah, kini sudah aktif kembali. Sehingga proses pemulihannya bisa terbantu. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan penggunaan dua teknologi, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara kedua teknologi ini, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat? Mas Panji akan menjelaskannya secara detail kepada Anda. Ini dia. Pemirsa, mari kita jaga kondisi kesehatan tubuh kita supaya kita bisa terhindar dari komplikasi yang membahayakan. Manfaatkanlah sinergi dari teknologi laser dan teknologi NMES. Karena jika digunakan secara rutin, dapat membantu mengurangi gula darah, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Dan juga bisa membantu mengurangi risiko komplikasi dengan mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Apalagi jika disinergikan dengan teknologi NMES yang dapat memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk membantu memberikan kontraksi otot dan juga mencegah penyusutan otot. Dan untuk Anda bisa merasakan manfaat sinergi dua teknologi ini dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Anda juga menggunakannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning akan menyinari pembuluh darah nadi serta titik akupuntur yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Jadi tunggu apa lagi? Marilah kita manfaatkan sinergi kedua teknologi ini. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Hai, kembali lagi Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, jangan pernah abai dengan yang namanya kesehatan. Ayo segera cek kesehatan Anda. Kalau Anda merasa tidak baik, ayo mesti upayakan dari sekarang. Atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Jangan sampai terlambat. Seperti yang dirasakan oleh narasumber kita hari ini adalah Mas Imam Wahyudin, usia masih muda. 36 tahun tapi harus menerima kenyataan beliau terserang stroke di usia yang masih sangat produktif. Ini akibat pola hidup yang tidak sehat pastinya. Punya riwayat diabetes di angka 350, bahkan tensinya juga tinggi di angka 200. Tapi beliau tidak tinggal diam, beliau mengupayakan segala sesuatunya agar lebih baik ditambah dengan penggunaan teknologi laser. Sekarang apa saja perubahannya? Sekarang sudah menurun lah. Menurun di angka? Di angka 140-an. 140-an tensinya, Betul. Diabetesnya turun juga. Dan yang tadinya lemah di bagian sisi kanan sekarang udah nggak lemah lagi. Betul. Coba diangkat tangan kanannya. Wow, kaki kanannya berdiri. Mantap. Saya pengen tahu, penasaran, karena beliau adalah pernah mengalami obesitas di angka 100 kg. Betul. Pola hidupnya kayak gimana sih, Mas? Kuliner sejati, Bu. Apa aja makanan kesukaannya? Ya, sop kambing dulunya. Mantap yang loh. bersantan-santan lah pokoknya. Sate-sate kambing Betul. suka, semua dimakan. Betul. Tapi akibatnya kayak gini ya, Mas. Sekarang gimana makanan di Sekarang jalan? kapok, mah. Kapok? Iya. Merokok nggak? Dulu sempat merokok, sekarang sudah enggak. Sekarang sudah enggak. Oke. Selama terserang stroke, biasanya pasien stroke itu kan suka emosi. Ya enggak? Pernah nggak ngerasain emosi? Betul. Iya kan? Karena nggak bisa ngapa-ngapain, semua harus dibantu. Tapi setelah menggunakan teknologi laser jadi happy nggak? Happy. Jadi happy. Semua jadi lebih ringan. Betul. Nah, ini juga salah satu manfaat daripada penggunaan teknologi laser. Ini dengan pengobatan dari dokter, melakukan fisioterapi, kemudian juga dibantu dengan teknologi laser dan disertakan juga dengan teknologi NMAS. Yes. Ya, jadi tetap masih ada harapan untuk itu. Ditambah lagi teknologi laser ini kan dia ada 3 warna, ada merah, biru, dan warna kuning. Ya, warna merah tadi untuk kualitas darahnya, warna biru untuk kualitas pembuluh darahnya, kemudian yang warna kuning ini adalah kita sebut sebagai happy light. Jadi dia meningkatkan kadar hormon melatonin dan serotonin. Ini yang membuat kita bahagia. Membuat kita tidurnya menjadi lebih pulas, lebih berkualitas lagi ya. Tidur ini satu hal yang sangat penting ya. Seperti Mas Imam tadi kan ada stres, ada segala macam pikiran karena tangan kaki tidak bisa kita digerakkan. bisa istirahat dengan tidur. Nah, dengan tidur yang nyenyak, yang pulas, maka kita harapkan setelah bangun dia akan lebih semangat lagi, lebih energi, lebih ada harapan lagi untuk berusaha untuk memperbaiki kondisi yang memang sudah dialami saat ini. Tentunya juga harus latihan nih. Tambah lagi nih, sinergiskan dengan teknologi NMAS untuk menjaga volume otot. Kenapa? Karena otot itu penting sekali. Gak cuma memberikan bentuk yang bagus, gak cuma berbicara masalah menopang tubuh kita ketika kita bergerak, tapi fungsi utama dari otot adalah pembakar gula dan lemak darah. Yes. Maksudnya bagaimana? Jadi otot itu bersifat seperti dapur. Kalau kita berbicara masalah dapur, berarti ada hasil masakannya dan ada bahan bakunya. Bahan bakunya si gula darah sama lemak darah. Hasil masakannya itu adalah energi atau ATP. Nah, kalau misalkan volume otot kita menurun, maka pembakarannya juga menurun. Itu berbahaya, itu bisa menyebabkan gula darah dan lemak darah naik, akhirnya bisa bikin stroke berulang. Dengan teknologi NMAS, dia bisa menstimulasi kembali otot-otot yang sudah mengalami lemah. Dengan memberikan stimulasi elektrik terhadap saraf dan otot, otot akhirnya aktif kembali, menguat kembali, dan massa otot atau volume otot pun terjaga. Hasilnya bagaimana? Pembakaran lemak dan gula darah juga terjaga, sehingga lemak dan gula darah bisa turun. Kualitas darah membaik, kualitas pembuluh darah juga baik. Dan Mas Imam sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya. Selain Mas Imam, ada juga masyarakat Indonesia yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit.
mulai lepas obat itu tepatnya tanggal 14 Februari yang lalu, ya 2022, saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Wah, senang ya Mas ya kalau ngelihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia di luar sana yang sudah terbantu kesehatannya berkat teknologi laser seperti yang dirasakan oleh Mas Imam saat ini. Harapan untuk Mas Imam sendiri? Untuk harapannya saya bisa sembuh, pulih kembali seperti semula, dan terima kasih untuk istri saya yang dari saya jatuh selalu memompa saya untuk semangat saya untuk lebih pulih kembali. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Sama-sama, Preti. baik. Saya terus Mas Imam, salam untuk keluarga di rumah. Jadi pemirsa, bagi Anda nih yang punya masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, Mas Imam sudah membuktikan dengan penggunaan teknologi laser. Sudah ada manfaatnya, sudah dirasakan. Tadi jurnalnya juga ada, cara kerjanya juga jelas. Sekarang sudah saatnya Anda tidak hanya menonton Go Healthy saja, tapi sudah saatnya Anda untuk memiliki dan juga menggunakan teknologi laser dan teknologi NMS yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, mencegah tentu saja lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, mari lengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate. Anda juga bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Karena satu hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga satu keluarga yang menggunakannya sama-sama bisa menjadi lebih sehat dan tentu saja lebih hemat. Pemirsa, kami dari Gogomall bukanlah perusahaan MLM ya, tapi kami adalah perusahaan yang berdedikasi supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat. Untuk itulah kenapa kami hadirkan dokter laser ke Indonesia sejak dari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari dokter laser. Dan kami tidak berhenti, kami terus menghadirkan inovasi dan teknologi yang terbaru. Untuk itulah kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate yang hadir dengan 14 mata laser. Ini yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mensinergikan dengan teknologi NMS. Pastikan ketika Anda memilih Aku Laser Ultimate, pilihlah dari Gogomall supaya Anda bisa memiliki Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate dengan 14 mata laser. Metro TV,